Jangan meludah di piring nasi kita sendiri. Di piring nasi kita sendiri. Dan kami yakin suatu saat PT Kaki ini bisa menebar manfaat lebih luas lagi. Salah satunya pencapaian yang udah bisa kita dapatkan, sama-sama kita tahu, tahfiz kita udah buka, walaupun belum banyak santri bisa kita tampung, dan itu gratis. Gratisnya tuh dari mana? Dari biaya kita ini jualan kapling. Makanya kalau kapling ini semakin banyak terjual, semakin banyak pula santri tahfiz yang bisa kita terima. Apa itu bukan sebuah pencapaian? Sebuah pencapaian. Masalah baik dan buruk itu bukan dari persepsi orang kepada kita, tapi buruk dan baik itu persepsinya menurut Allah. Kalau Allah katakan itu baik, mudah-mudahan urusan kita dimudahkan. Kalau kita memang belum baik dan memang belum baik, mudah-mudahan Allah bukakan jalan untuk kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu tentang agama, tentang hubungan baik kepada manusia, kepada sesama, tentang menjalankan amanah. Ya. Kalaupun itu buruk, buruk itu versi manusia, bukan versi Allah. Bagi Allah tidak ada yang buruk. Kalaupun kita mengalami kesulitan saat ini, menurut Allah itu bagus. Itu yang paling terbaik untuk kita lalui. Tanpa hal ini kita tidak akan pernah bisa mencapai keberhasilan. Nggak ada orang berhasil yang bisa dicapai tanpa dia mengalami masalah. Nggak ada. Dan satu pesan untuk kita semua yang bekerja di PT Kaki, selama kita mendapatkan nafkah, selama kita mendapatkan gaji dari perusahaan, dari kerja manapun, kita tidak bicara satu konteks PT Kaki, kerjaan manapun, sebagai karyawan seyogianya kita jangan pernah memburukkan sebuah perusahaan yang sedang kita cari nafkah di sana. Makan kita. Nah, jangan kita buruk-burukan, jangan kita mencari celah-celah kesalahan oknum ataupun dari perusahaannya, itu nggak perlu. Kenapa? Karena memburukan pun kita, dapat makan pun kita dari situ. Ini bisa kita sebut peribahasanya apa? Jangan meludah di piring nasi kita sendiri. Di piring nasi kita sendiri. Kita makan di sini, kita ludahin barang tuh. Sama halnya kayak ini, kita sedang bekerja di sebuah perusahaan, kita buru-burukan perusahaan itu. Jangan dari sumber sendiri, kita mandi dari ini. Makanya manfaatkan itu, kita besarkanlah perusahaan, karena memang dimanapun kita bekerja tujuannya cuma satu, bagi perusahaan, membesarkan perusahaan. Bagi kita fokus yang terutama adalah mencari nafkah. Nah, kita mencari nafkah di sana, jangan sampai kita memburukkan perusahaan. Kita cari solusi gimana supaya ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, bahkan untuk keluarga kita. Jadi poinnya di sini, jangan meludah di piring nasi kita sendiri. Rata-rata seperti itu, bukan hanya 1-2 orang, rata-rata semua orang seperti itu. Tapi coba kayak Canur, dari kita ambil kesimpulan dari ceritanya tadi, beliau sudah jelas-jelas dizolimi oleh oknum, tapi bukan perusahaannya, oknum. Tapi Canur berbesar hati, dia tidak mau serta-merta menyalahkan perusahaannya, padahal jelas-jelas atasannya menyampaikan orang ini selalu mengomporin saya untuk memecat kamu loh. Itu bisa ngomong langsung seperti itu. Nah, ini saya juga nggak bisa berbuat banyak. Kamu ngalah aja dulu, kamu ngalah, tapi nanti saya akan bantu, kan bahasanya begitu. Saya akan bantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang sama seperti ini. Faktanya betul, CV semua orang yang ngelamar di sana dia yang pegang. Pada saat ada stakeholder yang butuh tenaga kerja, CV-nya Canur ini dikasih. Kenapa bukan yang lain? Bule itu dari Pak Bambang itu dapat. Iya. Gitu loh. Kalau orang-orang itu kan kayak gitu. Ini ada kenalan aku Di perusahaan PT Kaki ini bisa dibilang kita bukan hanya sekedar memikirkan kepentingan perusahaan. Saya tanya kepada kalian pribadi masing-masing. Dari semua kebijakan PT Kaki, ada nggak yang kira-kira kebijakan-kebijakan itu menzolimi hak-hak kalian? Saya tanyakan. Enggak kan? Siapa? Hendra sendiri. Pernah telat gajian selama kerja. Tapi pernah kamu dengar ceritanya PT Kaki itu begini begitu di luar sana kan? Tapi nyatanya kamu merasakan sendiri bekerja di sini,
nyaman kamu kan? Bukan hanya sekedar nafkah yang bisa kamu dapatkan. Kita membuka peluang di sini untuk menambah ilmu nurani. Kita butuh makanan rohani juga. Nah, makanya besok kalau ada kajian, ada tahsin, ada atau apa, kabarin Hendra, bawa keluarganya, suruh datang ikut kajian itu, ikut tahsin itu, biar kebun tinggal dulu selama mengikuti tahsin. Mau kan Hendra ya? Bawa aja besok anaknya bang. Bawa anaknya. Kami membuka tahsin itu ya supaya kita semuanya nih sedikit banyak dapat ilmu tambahan, bukan hanya sekedar pengalaman kerja plus ibadah. plus ibadah. Ya walaupun udah banyak yang kita lakukan kayak gini, faktanya banyak juga yang menyalahkan kita. PTKK itu begini, begitu, begini, begitu. Ini sekali lagi saya bilang, kami tegaskan berdua nih sama Cak Nur nih, karena kami yang memang betul-betul dari awal tahu perusahaan ini bisa dikatakan untuk saat ini masih belum stabil, itu karena ulah orang lain. Seperti ceritanya Cak Nur seperti tadi. Ada orang yang pengen mengusik terus. Ada orang yang memang ingin mengusik. Sebaik apapun kita, akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita, dan akan selalu ada orang yang akan menjatuhkan kita. Sudah pasti, nggak mungkin itu bisa kita lepaskan. Kita selalu bicara tentang diri kita ini baik, diri kita ini baik. Bahkan saya sendiri, komisaris utama Cak Nur, kami mengucapkan bahkan memunajatkan doa kepada Allah. Maksudnya begini kalimatnya, kalau memang kegiatannya PT Kaki ini tidak ada manfaat untuk masyarakat, kalau hanya untuk merugikan masyarakat yang terlibat dengan PT Kaki ini, ya Allah turunkan azab kepada kami. Betul saya? Seperti itu doa kami. Kami membangun perusahaan ini semata-mata untuk menebar manfaat, untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh mitra-mitra perusahaan. Adapun hal yang kurang tepat, kurang pas mungkin di hati banyak orang, terlepas soal itu, karena kami juga belum menjadi manusia yang sempurna. Tapi di sini kami berusaha untuk menjadi sempurna dan menjadi lebih baik lagi. Ada kritik, masukan, saran, silahkan sampaikan kepada kami. Jangan cerita di luar. Kalau ada baiknya dari kami, ceritakanlah keluar. Tapi kalau ada buruknya kami, ceritakan ke kami. Jangan ceritakan keluar. Saya juga ngomong begitu sama kalian. Dalam masa kepemimpinan saya, adapun yang buruk, nggak pas sama kalian, ceritakan sama saya. Jangan jadi gunjingan di belakang. Kita cari solusinya. Karena gimana pun juga, mau berbuat sebaik apapun juga kita, khilaf itu sudah pasti akan timbul dari semua aktivitas kita. Sudah pasti, nggak akan mungkin bisa dilepaskan. Walaupun seperti malaikat pun sifat Cak Nur ini, akan tetap ada aja kesalahan itu yang membuat orang lain nggak suka sama dia. Sudah pasti. Rasulullah kurang baik apa sih? Kutanya. Kurang baik apa Rasulullah tuh? Ada nggak yang nggak suka sama Rasulullah? Ada. Banyak. Nggak ada lagi banyak. Ada nggak orang yang merasa ilmunya sudah hebat, ibadahnya paling rajin, tapi selalu menyalahkan orang lain salah? Ada nggak orang yang berpikir seolah-olah Tuhan itu hanya milik dia, seolah-olah surga itu hanya milik dia, jadi orang lain itu salah? Ada. Kenapa kalian berpandangan? Kenapa? Ada gitu.